Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Pakis hari ini. Selamat bergabung bagi Anda semua yang baru pertama kali melihat ibadah online GBI Pakis. Mari kita memperhatikan pengumuman sepekan. Pengumuman pertama, ibadah raya minggu depan akan diadakan secara online yang dapat Anda saksikan di channel YouTube GBI Pakis mulai hari Sabtu pukul 19.00. Kita kan masih dalam kondisi COVID-19 ini. Mungkin ada pesan sedikit untuk masyarakat sekitar kita. Sering cuci tangan, pakai maskernya sesuai, bukan ditaruh di dagu. Belajar mengolah info-info yang ada, karena seringkali banyak yang info-info tuh hoax. Disaring dulu disaring ya, dulu dengan sumber terpercaya. Pengumuman yang kedua, kesaksian luar biasa yang menceritakan dulunya adalah murid yang tidak pernah berprestasi, bahkan ada yang sempat mau bunuh diri, kini mereka menjadi dokter. Bless Life episode ketiga telah tayang di channel YouTube GBI Pakis. Mari saksikan dan share ke rekan Anda agar lebih banyak orang yang terberkati. Pengumuman yang ketiga, buat kamu teman-teman youth dan young adult, ayo ikut ibadah di RP Pakis secara online lewat Instagram Live @DRP_Pakis. Setiap hari Sabtu pukul 17.30 dengan kegiatan-kegiatan seru setiap minggunya. Pengumuman yang keempat, Kul di minggu ini diadakan secara online. Anda akan mendapatkan informasi lebih lengkap dari Kul Leader. Pengumuman yang kelima, Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dan Anda dapat mentransfernya melalui rekening BCA dengan nomor 0876 221122 atas nama GBI Pakis. Demikian pengumuman untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online GBI Pakis. Saya percaya kita punya Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu dan tidak terbatas oleh cara. Maka saya percaya juga dimanapun Anda berada saat ini, jam berapapun Anda menonton ibadah online ini, hadirat Tuhan dapat menjamah Anda dan juga orang-orang di sekitar Anda. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya rindu mengundang kita semua bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas ibadah dan perjumpaan yang indah ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan omnipresence, Engkau maha hadir dan Engkau maha pengasih. Engkau mengasihi setiap umat-Mu yang sedang menonton ibadah online Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang saat ini sedang mereka hadapi, kami percaya Yesus terlebih sanggup untuk menolong. Dan saat ini kami mau letakkan semua pergumulan kami ke dalam hadirat-Mu. Kami rindu memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu membawa hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Inilah setiap kami siap memuji dan menyembah-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin. Mari sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari katakan bersama, segala puji syukur, segala
percaya dimanapun Anda saat ini, kita semua dalam sukacita Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas segala yang Kau perbuat dalam hidup kami. Karena kami tahu semua baik adanya. Terima kasih Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas segenap hati bersama kita katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang nama-Mu Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan dimuliakan, dimuliakan, diagungkan, diagungkan, ditinggikan, ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sembah, mari angkat suaramu, mari angkat hati.
Pagi hari ini Tuhan, hari ini kami mau bersyukur, kami mau belajar untuk bersyukur. Kami lihat Tuhan firman-Mu, ketika mujizat 5 roti dan 2 ikan mampu memberi makan 5.000 orang Tuhan, bahkan lebih, bahkan sisa 12 bakul. Kami tahu Tuhan, itu semua terjadi ketika kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Ajar setiap kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan kami. Kami mau selalu bersyukur dan memuji-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari dengan iman percaya sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dengan percaya katakan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, hati kami penuh dengan rasa syukur hari ini. Karena Engkau memberikan kesempatan yang indah kepada kami untuk bisa menikmati ibadah online. Kami percaya Tuhan tetap hadir bersama kami di dalam ibadah online ini. Dan Engkau siap akan memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan. Engkau memakai dan mengurapi hamba-Mu yang Engkau persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu mendengarkan ibadah online ini. Tuhan yang mengurapi dan memberkati, meneguhkan iman mereka semua. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga kami persembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita masih ibadah secara online. Kita percaya Tuhan tetap hadir dan memberkati kita semua. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat Roma, pasal yang ke-8, ayat 31, dan diteruskan dengan ayat 37. Surat Roma, pasal 8, ayat 31 dan 37. Saya akan bacakan, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menyimak bersama-sama. Surat Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, dari dua ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, yaitu Roma pasal 8 ayat 31 dan Roma ayat 8 ayat 37. Dari pembacaan ini bisa saya simpulkan dan saya berikan tema renungan firman Tuhan hari ini, yaitu orang percaya adalah umat pemenang. Yang setuju katakan amin.
Sekali lagi, orang percaya adalah umat pemenang. Di dalam ayat 31 tadi, Rasul Paulus mengatakan sebuah kalimat dengan kalimat tanya tetapi bernada kepastian. Saya bacakan ulang. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Luar biasa. Rasul Paulus menunjukkan status dan posisinya bahwa kita, yang dimaksud kita ini adalah orang-orang percaya. Adalah orang-orang yang sudah menang. Dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita adalah posisinya umat pemenang, sebab apa? Sebab yang di pihak kita adalah Allah yang mempunyai kedaulatan penuh dan kekuasaan penuh. Dan itu masih diteruskan di ayat 37, dikatakan begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, yaitu Tuhan yang telah mengasihi kita. Jadi kita tidak hanya saja diposisikan sebagai pemenang, tetapi Rasul Paulus menandaskan di ayat 37, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, inilah posisi dan status kita orang-orang percaya. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Jawabannya pasti tidak ada. Dan di ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena apa? Ada Tuhan yang telah mengasihi kita. Nah, saya kira tepat sekali kalau saya berikan tema renungan ini, orang percaya adalah umat pemenang. Nah, mari kita sekarang simak ayat 31 dan ayat 37 yang merupakan ayat-ayat kemenangan bagi kita. Rasul Paulus mengatakan begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada satu kata yang sama bunyinya di ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada kata semuanya itu, semuanya itu. Apa yang dimaksud ini? Kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, mulai dari pasal 3 sampai pasal 8, di situ Rasul Paulus menjelaskan dengan panjang lebar bahwa status kita ini sudah berubah. Dari orang yang tertuduh, orang yang harusnya dihukum, tetapi sudah dipindahkan kata Tuhan. Dipindahkan dari maut kepada hidup. Posisi kita, status kita sudah berubah. Dari status orang yang harusnya terhukum, sekarang kita sudah dibebaskan dan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Mari kita baca 1-2 ayat di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Ini latar belakangnya tuh, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah umat pemenang. Roma 3 ayat 23 dan 24. Saya bacakan begini, Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, inilah yang diuraikan Rasul Paulus dari pasal 3 sampai pasal 8. Sebenarnya kita ini adalah orang-orang berdosa dan upah dosa dikatakan maut. Tetapi dan kita sudah kehilangan kemuliaan dari Allah.
Tetapi oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Status kita berubah Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Dulu status kita adalah orang yang terhukum. Yang harusnya dihukum. Masuk dalam hukuman api neraka. Tetapi oleh karena penebusan Kristus, seperti dikatakan di dalam Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita ini orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah dipindahkan status kita. Dari status orang yang harusnya dihukum, menjadi status orang yang sudah dibebaskan dari hukuman itu. Coba kita baca keterangan di Roma 6 ayat yang ke-18. Ini hasil dari penebusan itu. Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18, saya bacakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Luar biasa. Inilah hasil penebusan yang dilakukan dengan cara mengorbankan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan bagi setiap orang yang percaya, mereka tidak dihukum, tetapi mereka sudah berpindah daripada maut kepada hidup. Dan sebagai hasil dari penebusan tadi, Rasul Paulus menegaskan di dalam Roma 6 ayat 18, kamu semua telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kebetulan tanggal 17 Agustus yang lalu, kita telah merayakan hari kemerdekaan kita. Yang keberapa? Ke-75 tahun, luar biasa. Bapak Ibu pasti masih ingat sejarahnya, waktu kita masih belajar di sekolah, bagaimana kemerdekaan itu diraih oleh bangsa kita dengan perjuangan. Tetapi banyak orang yang berkeyakinan bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah Tuhan. Memang dengan perjuangan, dengan tumpahan darah para pahlawan kita. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita bisa memperoleh kemerdekaan. Dan posisi kita orang percaya, itu sama dengan bangsa kita pada waktu tanggal 17 Agustus 1945, menerima kemerdekaan itu. Sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan setiap tahun kita peringati hari kemerdekaan kita itu. Secara de jure dan secara de facto, kita bangsa Indonesia sudah merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Karena pada hari itu, pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, telah diserukan proklamasi itu oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada waktu itu sebagai proklamator bahwa bangsa kita telah merdeka pada jam itu. Nah, setelah kita merayakan kemerdekaan itu, menurut sejarah yang kita pelajari, yaitu pada bulan November tahun itu juga, bangsa yang pernah menjajah kita itu, apa istilahnya, mengikuti tentara sekutu dan berusaha akan menduduki, akan menjajah negara kita lagi, negeri kita tercinta lagi. Secara de jure kita sudah merdeka. Secara de facto juga, secara hukum proklamasi itu sudah diproklamasikan pada tanggal
17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi. Dan secara de facto, secara kenyataan, bangsa kita juga sudah merdeka mulai saat itu juga. Tetapi kita melihat sejarahnya, bangsa yang pernah menjajah kita mendompleng tentara sekutu dan berusaha akan menguasai kembali. Maka lahirlah Hari Pahlawan. Karena peristiwanya terjadi pada tanggal 10 November. Dan saya ingat mempelajari pelajaran sejarah, peristiwanya terjadi di kota Surabaya, makanya kota Surabaya disebut kota pahlawan, tepatnya kira-kira di dekat Jembatan Merah, yang sekarang kita masih menjadi monumen kita. Di situ ada tentara Inggris yang berusaha akan datang menguasai kembali. Tetapi bangsa kita dengan persenjataan seadanya bambu runcing berhasil melawan penjajahan. Dan saya ingat ada seorang jenderal Inggris mungkin waktu itu, namanya Jenderal Malabi mungkin, terbunuh oleh senjata bambu runcing itu. Sehingga akhirnya tentara sekutu itu meninggalkan bumi pertiwi. Dan sejak itu kita merdeka sampai kepada hari ini. Nah, kira-kira kemerdekaan yang kita peroleh karena penebusan Tuhan Yesus kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Kita sudah merdeka secara de facto, secara de jure, secara hukum. Karena Kristus sudah mengorbankan dirinya. Dan setiap orang yang percaya, dia sudah tidak menerima penghukuman lagi, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tetapi secara de facto, secara kenyataan, seringkali banyak orang yang masih meragukan. Benarkah aku ini umat pemenang? Rasul Paulus mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita ini lebih daripada pemenang. Di atas semuanya itu kita lebih dari pemenang, karena Tuhan yang mengasihi kita. Nah, mari sekarang kita akan segera melihat kalau memang orang percaya itu adalah umat pemenang, dan secara hukum sudah dinyatakan itu, karena Allah sudah mengorbankan putra yang tunggal Yesus Kristus untuk mati dan bangkit. Dan siapa saja, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini secara hukum. Dan secara kenyataan, kita tinggal menerima kemenangan itu di dalam Yesus. Tapi seringkali ada di antara Bapak Ibu dan Saudara yang merasa bahwa itu hanya kebenaran yang ditulis dalam Alkitab. Kadang-kadang kita tidak merasakan kita ini adalah umat pemenang. Nah, sekarang mari kita akan melihat lebih jauh. Unsur-unsur apa yang harus ada dalam kehidupan rohani kita, atau faktor-faktor apa yang harus kita miliki di dalam iman percaya kita, supaya benar-benar kita ini secara kenyataan adalah umat pemenang. Seperti tema tadi, orang percaya adalah umat pemenang. Nah, mari kita akan segera melihat suatu contoh kemenangan yang besar yang diperoleh oleh seorang yang dipilih oleh Tuhan. Pasti Bapak, Ibu, dan Saudara semua pernah mendengar dan membaca kisah ini, yaitu kisah antara Daud dan Goliat yang sudah tidak asing lagi. Tetapi dari sini nanti kita bisa mempelajari ada faktor-faktor yang harus kita miliki sebagai orang percaya yang disebut adalah umat pemenang, bukan hanya secara kebenaran yang ditulis dalam Alkitab, tetapi akan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan segera melihat contoh di dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17.
1 Samuel pasal yang ke-17. Satu Samuel pasal 17. Di situ di atas ayat 1 ditulis perikop apa? Goliat menantang tentara Israel. Ya. Nah, akan kita pelajari akhirnya ada seorang pahlawan Israel, orang pilihan Allah yang bernama Daud, yang tadinya tidak diperhitungkan karena dia bukan pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia postur tubuhnya kecil dan seorang penggembala kambing. Tetapi melalui tangan Daud ini, akhirnya bangsa Israel meraih kemenangan yang besar pada hari itu juga. Dan ini adalah menjadi tipe yang harus ada dalam kehidupan kita. Kemenangan seperti Daud inilah yang harus menjadi realisasi kemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang mari kita akan melihat faktor-faktor apa yang harus ada dalam iman kita supaya kita betul-betul merasakan kemenangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Orang percaya adalah umat pemenang. Ini tidak hanya ditulis saja di dalam Alkitab, tetapi harus menjadi realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mari kita melihat 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Ini faktor yang pertama atau unsur yang pertama yang harus kita miliki seperti yang dimiliki oleh Daud. Satu Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Saya akan bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Disambung ayat 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah Daud. Dari ucapan Daud ini tadi kita melihat mengapa Daud mendapat kemenangan yang telak atas Goliat. Sebab Daud ini sangat mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam peperangan itu. Saya baca ulang ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Luar biasa. Daud sangat mengandalkan Tuhan. Inilah unsur iman yang pertama yang harus kita miliki, yaitu iman itu harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat sesuatu yang sangat kontras di ayat pasal 17 tadi, ayat yang ke-11. Pasal 17, 1 Samuel, ayat yang ke-11, saya bacakan, berkata begini, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Inilah bedanya Saul dengan Daud. Saul sudah diurapi dahulu menjadi raja. Saul punya panglima perang. Tetapi pada waktu berhadapan dengan Goliat raksasa orang Filistin itu,
Alkitab mencatat ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan mereka sangat ketakutan. Akhirnya mereka melarikan diri. Ini bedanya Saul dengan Daud. Sama yang dihadapi, tantangannya sama. Goliat raksasa Filistin itu. Saul dengan bala tentaranya lari ketakutan, merasa cemas. Tetapi kita melihat Daud tidak demikian. Sebab apa? Sebab Saul melihat musuhnya begitu besar, tantangan besar. Dan dia melihat kekuatannya sendiri. Makanya itu dia takut dan cemas. Beda dengan Daud. Dia melihat tantangannya begitu besar di hadapannya. Tetapi dia melihat kepada Allahnya yang jauh lebih besar dan lebih perkasa dari Goliat. Tadi dia mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan tombak dan tembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan ayat 47 tadi mengatakan, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu dan ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, ini yang pertama, unsur iman yang pertama itu, iman itu harus mengandalkan Tuhan. Inilah perbedaan Saul dengan Daud. Daud berani karena dia mengandalkan Tuhan. Sekarang yang kedua, unsur yang kedua yaitu ayat yang ke-46. Saya bacakan. Unsur kemenangan Daud yang kedua, ayat 46, dikatakan demikian. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Unsur yang kedua itu yaitu iman, itu harus disertai dengan perkataan-perkataan iman. Nah, inilah ciri-cirinya orang yang menang. Yang pertama tadi, iman itu harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita sebagai orang beriman harus selalu mempunyai kata-kata iman seperti Daud. Daud mengatakan dengan jelas berhadapan dengan Goliat orang Filistin itu, dia mengatakan dengan iman, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung udara dan kepada binatang-binatang liar. Luar biasa iman Daud. Imannya disertai dengan perkataan. Demikian juga kita Bapak Ibu dan Saudara. Walaupun kita sudah percaya bahwa di dalam Alkitab sudah tercatat kita ini adalah umat pemenang. Tetapi ada unsur dari iman itu, yaitu iman itu harus disertai dengan perkataan. Bapak Ibu masih teringat akan seorang perwira Romawi yang minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, hambaku sedang sakit dan minta Tuhan supaya menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ya aku akan datang dan akan menyembuhkan. Tetapi apa yang dikatakan oleh perwira Romawi itu, aku tidak layak menerima engkau di rumahku Tuhan. Katakan pasti hambaku akan sembuh. Nah inilah iman Romawi dan betul Tuhan mengatakan, jadilah seperti yang engkau percayai. Dan pada menit itu juga, detik itu juga, hambanya yang sakit parah itu sembuh saat itu juga. Jadi berarti Bapak Ibu, iman itu perlu disertai dengan perkataan iman. Katakan sepatah kata saja Tuhan, pasti hamba itu akan sembuh. Dan benar. Ya, di dalam surat Yohanes dikatakan bahwa apa yang bisa mengalahkan dunia selain pada iman kita. Jadi unsur yang kedua itu yaitu kita harus menyertai iman kita, percaya kita dengan kata-kata iman.
Harus kita ucapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Katakan dengan iman bahwa itu menjadi milik kita karena terjadi dan kita adalah umat pemenang di dalam dunia ini. Nah sekarang yang ketiga, yang terakhir, yaitu ayat yang ke-48 sampai 49. Dikatakan demikian dalam 1 Samuel tadi 17 ayat 8, 48 dan 49 saya bacakan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud masukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia, yaitu Goliat, dengan mukanya ke tanah. Luar biasa. Inilah kemenangan diperoleh Daud. Yang pertama tadi, Daud itu mengandalkan Tuhan. Iman kita ini harus disertai dengan cara mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, iman itu harus disertai dengan perkataan. Perkataan-perkataan iman. Itu yang membuat kita hidup dalam kemenangan. Dan yang ketiga, kita lihat di sini iman itu harus disertai dengan tindakan. Pada waktu Daud sudah sampai di medan peperangan, Daud tidak menunggu sampai Goliat mendatangi dia. Tetapi Alkitab mengatakan di ayat ke-48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, apa yang dilakukan Daud? Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Jadi berarti iman ini harus disertai dengan tindakan. Tidak perlu percaya saja, tetapi iman kita, percaya kita, itu harus kita sertai dengan tindakan. Saya mendengar nanti bulan September kita sudah tidak ibadah online lagi. Kita akan mulai ibadah secara berkumpul bersama-sama. Dan ini harus kita sertai dengan tindakan. Iman percaya kita harus sertai dengan tindakan. Dan pasti Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Bapak Ibu masih ingat peristiwa seorang ibu yang sakit pendarahan. Waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan dalam hatinya, asal saja ku jamah jubahnya, pasti aku akan sembuh. Tapi dia tidak hanya diam saja di tempat. Alkitab mengatakan di kerumunan orang banyak, dia menerobos sambil mengatakan dalam hatinya, asal saja ku jamah jubahnya pasti aku sembuh. Dan benar, pada waktu jarinya menjamah jubah Yesus, saat itu Alkitab mengatakan ada suatu kuasa keluar dari tubuh Yesus. Dan Alkitab mencatat saat itu juga seorang ibu yang sakit pendarahan itu berpuluh-puluh tahun itu sembuh dari penyakitnya. Iman harus disertai dengan tindakan. Nah inilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada 3 faktor, ada 3 unsur iman yang harus kita miliki. Yaitu iman harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, iman harus disertai dengan perkataan-perkataan iman berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan iman itu harus disertai dengan tindakan. Barulah kita akan bisa merasakan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ini renungan firman Tuhan hari ini. Kita akan nyanyikan pujian. Ada satu pujian yang sudah saya siapkan, yaitu pujian-pujian kemenangan. Kita ambil dari referennya saja. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sungguh kami yakin, ku yakin Kau hadir
terjadi di sini. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sekali lagi kita katakan dengan percaya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kami persembahkan bagi-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan siang hari ini. Engkau mengatakan bahwa kami orang percaya adalah umat pemenang. Karena Engkau telah menang di atas kayu salib dan Engkau memberikan kemenangan itu. Dan kami percaya kemenangan itu tidak hanya secara tertulis saja, tetapi kemenangan itu akan menjadi realita kami alami dalam kehidupan sehari-hari. Sebesar apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami, orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Bila kemenangan Engkau berikan kepada kami akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini yang telah meneguhkan iman kami. Dan kami bukan orang yang kalah lagi, tetapi kami sudah menang atas kuasa iblis. Karena kuasa iblis sudah dihancurkan. Dan kami akan menang atas segala tantangan yang kami hadapi. Apapun yang ada depan kami adalah umat pemenang bersama Engkau. Bapak terima kasih. Kami percaya firman-Mu akan menemukan hati jemaat-Mu siang hari ini. Dan siang hari ini Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, Engkau yang hadir bersama kami. Engkau akan mengedangkan kedua belah tangan-Mu dan menjamah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah online ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau mengedangkan kedua tangan-Mu dan menjamah kami, sehingga berkat surgawi akan turun dalam kehidupan kami, yaitu berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai dan berkat-Mu ini akan kami terima mulai hari ini sampai kepada akhir zaman nanti. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Bapa di surga kami persembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.